Ngopi bareng Ustadz Fadil sambil diskusi religi. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, apakah membiasakan membaca Al-Quran di rumah akan mententramkan keluarga? Jika benar, apakah pendapat ulama atau ada keterangan hadis dan dalilnya, Ustadz? Wah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hal ini tentang keutamaan membaca Al-Quran memang sangat dahsyat dari beberapa keutamaan, ya. Terutama saya mengambil dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 248. Salah satunya adalah gini nih ya, terjemahan bebas begini. Kalau rumah dibacakan di dalamnya yaitu ayat-ayat Al-Quran, maka keluarganya akan timbul kesejahteraan, nyaman, sejahtera. Kemudian banyak kebaikan di dalam rumahnya. Kemudian akan dihadirkan, didatangi oleh para malaikat. Nah, kemudian itu semua setan itu akan keluar di dalam rumah yang dibacakan Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau rumah itu enggak dibacakan Al-Quran, maka keluarganya tidak nyaman. Ya, artinya ada aja keberkahan kurang. Kenapa? Karena rumahnya nggak dibacain Al-Quran. Kemudian itu dikatakan lagi sedikit kebaikan. Kalau kata kita mah nggak enak ditinggali, kurang hoki gitu ya, nggak happy. Kemudian malaikat pun tidak betah ada di rumah orang yang nggak pernah baca Quran dalam rumahnya. Kenapa? Karena setan hadir di rumah yang nggak baca Quran. Itu terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin halamannya 248, terdapat pada jilid yang pertama. Ini hadis yang ngomong ya, dalilnya. Wa qala Abu Hurairah, ya kan? Innal baital ladzi yutla fil Qur'an, kalau rumah dibacakan Quran, ittasa'a bi ahli, keluarganya tentram, nyaman. Ya, kemudian wa kasura khairu, kebaikannya banyak. Wa hadaratul malaikatu, para malaikat hadir dalam rumah yang dibaca Al-Quran. Kemudian wa kharajat minhu syayatinu, itu setan-setan itu keluar yang dari rumah yang dibacakan Quran. Sebaliknya bagaimana? Innal baital ladzi la yutla fihil Qur'anu. Ya. Kalau seandainya gini, innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla gitu ya. Doqobi alihi. Kalau di rumahnya nggak dibacain Al-Quran, maka sempit keluarganya. Artinya apa? Kurang nyaman keluarganya. Ada aja hal-hal yang tidak nyaman. Berarti kurang berkah. Kemudian ya malaikat pun akan keluar di rumah tersebut karena nggak baca Quran. Kemudian banyak setan-setan yang hadir di dalam rumah yang nggak dibacain Al-Quran. Itu salah satu dalil bahwa kehebatan. Kalau rumah selalu dibacakan Al-Quran, maka rumahnya penuh kebaikan, keluarganya nyaman, happy, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, wah, nggak baca Quran, kayaknya nggak enak ditinggali. Apa-apa kayaknya kurang nyaman. Ya, nggak berkah gitu ya. Itu. Kenapa demikian? Karena ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dia pernah bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Allah, lalu dia menanya, "Ya Robbi, maaf dulu mataqarrabal mutaqarribun." Wahai Tuanku, apa sih ibadah yang menjadi rutin, yang menjadi dekat kepadamu bagi orang-orang yang suka dekat kepadamu? Lalu Allah menjawab, kata Allah, "Qala bikalami." Oh, cukup dengan membaca Quran. Kemudian Imam Ahmad nanya lagi, ya kan? Kata Imam Ahmad, "Qala qultu." Ya, Imam Ahmad bin Hambal nanya lagi, "Ya Robi, wahai Tuanku, bipahamin atau biguru pahamin, baca Qur'annya apakah
harus paham atau nggak paham gitu ya. Kan Allah kan langsung menjawab. Qala Ahmad dengannya. Kalau Ahmad bertanya, lalu kemudian Allah pun menjawab dikalami baca Quranku. Kemudian penasaran, Imam Ahmad pun bertanya lagi. Kata Imam Ahmad, qala qultu ya Robi, wahai Tuanku, bipahmin au biguru pahmin. Itu baca Qur'annya apa harus paham atau nggak paham? Lalu Allah menjawab, apa kata Allah? Qala bipahmin wa biguru pahmin. Mau baca Qur'annya mau paham atau nggak paham tetap dihitung keberkahan. Jadi kalau bisa rumah harus dibacakan Al-Quran agar apa yang kita inginkan menarik karomah dimudahkan dalam segala urusan. Apalagi di bulan Ramadan. Saya kira demikian dari referensi kitab Ihya Ulumuddin ya, jilid 1 halaman 274. Apakah sudah cukup dalam dalil atas pertanyaan jawaban tersebut dapat dipahami? Cukup, Tab. Terima Cukup. kasih banyak sudah menjelaskan ini semua. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya mengenai tentang kehebatan Quran dibacakan Al-Quran dibaca di dalam rumah. Terutama adalah kesimpulannya keluarga akan sejahtera. Amin Ya, ya Rabbal salah Alamin. satunya ya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Bareng Ustadz Fadil.